Nah, teman-teman, pasar saham itu selalu naik dan turun ya. Nah, kalau dia naik, naiknya itu kebangetan. Dan kalau turun juga turunnya kebangetan ya. Dia turun sangat dalam ya. Nah, kita akan bahas analogi pasar saham dalam buku The Intelligent Investor ya, karangan Benjamin Graham ya. Nah, siapa sih Benjamin Graham ini? Nah, Benjamin Graham adalah gurunya investor value investing dunia ya, yaitu Warren Buffett. Nah, semoga kamu bisa menyimak video ini hingga habis ya, biar dapat analogi yang diberikan oleh Benjamin Graham ini ya dalam buku The Intelligent Investor ya. Nah, dalam buku Intelligent Investor ya, itu ada perumpamaan atau analogi yang sangat bagus ya. Nah, ada sebuah analogi dari Benjamin Graham mengenai pasar saham dalam investasi saham ya. Dan kita wajib tahu ya, sebagai kita ini kan investor ya. Karena market saham itu ketika naiknya dia bisa naik sangat tinggi, dan dia kalau turunnya itu bisa sangat dalam ya, bisa drop sangat dalam. Karena pasar saham ini lebih banyak digerakkan oleh emosional ya daripada rasionalitas dalam berpikir ya. Nah, Benjamin Graham mengibaratkan pasar saham itu seperti seorang ya yang datang ke rumah kamu setiap hari. Nah, dia mau menawarkan sebuah barang ya, dia mau menawarkan apakah dia mau membeli atau menjual. Nah, barang yang dijual ini atau yang ditawarkan kepada kamu ini adalah sebuah saham ya. Nah, ada contoh seperti ini ya. Mr. Market ini diibaratkan sebagai seorang ya, seorang yang datang ke rumahmu setiap hari tanpa bosan dan capek ya. Dia tiap hari datang ya, meskipun lagi hujan, lagi panas, lagi dalam kondisi apapun, dia tetap datang ke rumah kamu untuk menawarkan sebuah saham ya. Nah, misalkan dia datang ke rumahmu ya hari ini ya. Halo, hari ini aku mau jual saham nih. Saham A seharga Rp100. Nah, lalu besoknya dia datang lagi ke rumah kamu. Dia menjual saham yang sama dengan harga Rp150. Nah, berarti lebih mahal ya. Padahal dia kemarin datang ke rumah kamu, dia menjual sahamnya itu seharga Rp100 ya. Dan sekarang ini dia datang lagi dengan harga lebih mahal, Rp150. Nah, karena suatu hari nih, suatu ketika dia datang lagi ke rumah kamu karena suasana Mr. Market ini lagi tidak happy ya, dia lagi posisi sedih. Nah, dia menjual sahamnya itu seharga Rp60. Padahal ini barang yang sama, perusahaan yang sama dengan kualitas atau fundamental yang sama, dia jual dengan harga lebih murah. Nah, seperti itulah pasar saham. Jika pasar lagi tidak happy, maka akan banyak saham yang dijual dengan harga sangat murah, meskipun itu perusahaan yang sangat bagus ya. Dia punya fundamental dan prospek ke depan yang sangat bagus. Dia akan dijual dengan harga yang sangat murah karena pasar lagi tidak happy ya. Nah, dan jika pasar lagi euforia, kita ibaratin Mr. Market datang lagi ke rumah kamu ya. Nah, ketika lagi euforia atau si Mr. Market ini lagi happy, dia akan menjual sahamnya ke kamu dengan harga yang sangat mahal ya. Misalkan dia datang ke rumah kamu, nih aku jual lagi saham yang sama ya, saham yang tadi dengan harga Rp300. Nah, berarti ini kan lebih mahal 3 kali lipat ya dari harga yang dia tawarkan pertama kali. Nah, dan bahkan jika kamu punya saham ya, suatu saham B misalkan ya, Mr. Market ini juga akan rela ya membeli saham itu dari kamu dengan harga yang sangat mahal juga, karena dia lagi euforia, karena dia lagi sangat happy. Nah, karena ketika pasar lagi euforia ya, ketika pasar saham lagi sangat euforia atau happy, hampir semua saham itu akan naik ya, meskipun saham-saham itu punya fundamental yang jelek ya atau buruk ya. Mereka itu pun akan ikut naik karena lagi euforia. Karena banyak orang biasanya itu FOMO ya, dia akan hanya ikut-ikutan, dan dia itu banyak orang yang greedy ya. Dan mereka tidak tahu barang apa yang sedang mereka beli ya, dia hanya ikut-ikutan, ada teman yang beli, dia ikutan beli. Nah, jangan seperti ini ya. Nah, kita sebagai investor yang cerdas ya, kita harus mandiri dalam berpikir ya. Kita harus mandiri dalam berpikir, kita harus mampu menganalisa suatu saham itu berdasarkan pemikiran kita sendiri. Kita harus menganalisa suatu saham secara mandiri, jangan ikut-ikutan orang lain ya, tanpa analisa secara mendalam. Nah, daripada kita ikut-ikutan suasana hati dari si Mr. Market ya, lebih baik kita manfaatkan Mr. Market ini untuk kita mendapatkan cuan dari saham yang sudah kita analisa ya, dan kita yakini bahwa dia akan naik ke depannya dalam jangka panjang. Karena biasanya ketika pasar lagi bearish ya atau lagi suram ya, banyak harga saham yang akan drop cukup dalam ya, dia akan turun sangat dalam. Nah, kita manfaatkan untuk membeli saham yang menurut kita bagus ya, dengan fundamental yang baik ya, dengan harga yang murah. Karena ketika pasar lagi drop itu saham-saham akan sangat murah ya, dan kita hold perusahaan itu karena memang fundamentalnya itu baik ya. Nah, ketika pasar lagi euforia, nah saat itulah kita melakukan penjualan saham. Kita memanen saham yang udah kita beli ya di beberapa tahun atau beberapa bulan kemarin ya. Ketika harga suatu saham itu sudah di atas harga wajar atau nilai intrinsik
yang udah kita tentukan ya. Nah, saat itulah kita akan menjualnya, kita akan take profit ya. Bukan malah kita membeli saham ketika pasar lagi euforia. Ini akan memiliki resiko yang sangat tinggi karena kita membeli suatu saham di harga yang overpriced ya, atau kemahalan. Nah, jadi itu adalah salah satu perumpamaan dari Benjamin Graham yang sangat bagus menurut saya dan bisa dipahami ya untuk semua orang. Nah, semoga kamu di sana bisa memanfaatkan apa yang terjadi di pasar saham ini ya, bukan malah terjebak ikut-ikutan ya. Nah, kalau kamu berminat dengan topik saham seperti ini, silahkan di-subscribe ya channel Investor Bertumbuh ini agar ilmu dan cuan kita dapat bertumbuh ya. Dan semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa teman-teman dan terima kasih.